Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, Fadil Ar-Raza, ingin memulai presentasi yang kali ini kelompok 1 tentang pengaruh media kit GGL induksi elektromagnetik terhadap kemampuan pemahaman konsep GGL induksi. Kelompok 1 anggotanya yaitu Dian Mashuda, yang kedua Rizal Octaviano, yang ketiga ada Pratama Muhammad Hanif, yang keempat ada Dwi Kurniawan, yang kelima ada Faris Noval Hanif, yang keenam ada Dede Arya Pangestu, lalu ada Zega Nanda Putra Arianto, dan yang terakhir Fadil Ar-Razak. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, mungkin saya Rizal Octaviano akan membacakan dari pendahuluan atau latar belakang dari jurnal tersebut. Pembelajaran latar belakangnya yaitu pembelajaran di dalam kelas akan kurang menarik dan cenderung membosankan ketika hanya menggunakan metode ceramah atau teoritis. Tanpa adanya media visual. Yang kedua, diperlukan media pendukung dalam pembelajaran. Yang ketiga, mata kuliah fisika teknik akan lebih menarik jika disajikan dengan suatu media praktis sehingga mahasiswa dapat mengetahui kegunaan komponen dalam media tersebut. Media ini diharapkan meningkatkan hasil belajar dan meningkatkan kemampuan berpikir secara matematis. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh teman satu kelompok saya. Bu, itu running Zoom-nya tinggal 10 menit lagi. Terus gimana? Mungkin nanti kalau udah mati, saya buat baru lagi aja. Join lagi di link yang sama. Iya, seperti itu. Oke. Mungkin saya lanjutkan lagi dari tujuan penelitian. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan media kit GGL induksi elektromagnetik berbasis mikrokontroller terhadap hasil belajar mahasiswa. Monggo bisa dilanjutkan. Metode penelitian. Rancangan dalam penelitian ini menggunakan dua grup pretest, posttest, dising. Penalti hanya menggunakan satu kelas sebagai objek penelitian. Teori. 1. Media kit GGL induksi elektromagnetik menunjang penelitian dengan harapan dapat menunjang hasil belajar mahasiswa dan efektivitas dalam pembelajaran. 2. Kit berarti media visual yang nantinya adalah suatu hal yang dirangka untuk menentukan sebuah hasil. 3. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya gaya gerak listrik pada suatu pengantar atau kumparan akibat perubahan garis-garis gaya magnet atau flux magnetik. 4. GGL induksi terjadi karena adanya beda potensial yang menyebabkan terjadinya arus listrik atau yang lebih dikenal dengan arus listrik induksi. Next. 5. Bunyi hukum Faraday induksi yang terjadi pada loop tertutup sebanding dengan negatif kecepatan perubahan flux magnet terhadap waktu yang melalui loop itu. 6. Flux adalah ukuran total medan magnet yang memotong suatu bidang. 7. Jumlah lilitan mempengaruhi GGL induksi yang dihasilkan. 8. Hukum Lenz arus dan GGL induksi timbul pada arah yang mencegah terjadinya perubahan flux magnet neto yang melalui kumparan.
Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil dari penelitian tersebut yaitu hasil nilai yang meningkatkan dibuktikan dengan perbandingan nilai rata-rata antara pretest dan posttest. Yang kedua, mahasiswa banyak yang antusias di dalam praktikum dengan media pembelajaran tersebut. Selanjutnya kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu pertama, hasil nilai yang meningkat dibuktikan dengan perbandingan nilai rata-rata antara pretest dan posttest. Dua, mahasiswa banyak yang antusias dengan praktikum menggunakan media yang telah disiapkan penelitian berupa KIT GGL induksi elektromagnetik berbasis. Ya, sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah ini dibuka pertanyaan, sesi pertanyaan nggak, Bu? Iya, Mas. Silakan buka sesi pertanyaan. Ya, sesi pertanyaan dibuka. Silahkan, apakah ada yang ingin bertanya? 3 pertanyaan, Bu. Ya, boleh. Sebutkan nama sama M ya yang bertanya. Mari teman-teman, monggo yang ada pertanyaan bisa dilihat dari jurnal yang sudah di-share. Apakah ada pertanyaan? Monggo kawan-kawan. Halo. Izin bertanya, boleh? Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Sofian Ahmad, NPM 2010 50 20 99. Izin bertanya, di dalam jurnal dijelaskan bahwa GGL dapat diinduksikan pada rangkaian listrik dengan beberapa cara, antara lain mengubah medan magnet terhadap waktu, mengubah luas daerah yang dilengkapi loop terhadap waktu, dan mengubah sudut antara P dan garis normal. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana maksud dari itu, mengubah luas daerah yang dilengkapi loop terhadap waktu dan mengubah sudut antara P dan garis normal, itu maksudnya atau gimana caranya itu bisa dilakukan? Mungkin Maksudnya itu maksud dari kata itu. pengaplikasiannya ya. Iya. Oke. Itu di chat ada pertanyaan juga. Silakan dicatat dulu pertanyaannya ya.
Ini untuk pertanyaan dari Mas Dimas Nur Amirul terkait pengaruh dari jumlah lilitan mempengaruhi detail induksi itu seperti apa, dan lilitan yang apa yang mempengaruhinya. Dicatat ya untuk kelompok 1 nanti tidak lupa. Ya Bu, sudah dicatat. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas Nur Amirul Huda mengenai jumlah lilitan, mempengaruhi gagal induksi yang dihasilkan itu bagaimana, lilitan apa yang mempengaruhinya. Jumlah lilitan kumparan berpengaruh terhadap tegangan induksi yang dihasilkan. Jadi, semakin banyak lilitan kumparan, maka akan semakin besar pula tegangan induksi yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya.